Kenapa Indonesia tidak mau melepaskan Aceh menjadi negara sendiri? Aceh, sebuah wilayah di ujung barat Indonesia yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kuat, dan semangat juang yang tak pernah padam. Dari zaman Kesultanan Aceh yang berjaya hingga perlawanan terhadap kolonialisme, Aceh selalu menjadi daerah yang istimewa. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menggema di benak banyak orang. Kenapa Indonesia tidak mau melepaskan Aceh menjadi negara sendiri? Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan pemerintah pusat, hingga akhirnya perdamaian dicapai melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Tapi di balik itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, alasan-alasan yang membuat pemerintah Indonesia tidak akan pernah membiarkan Aceh berdiri sendiri. Mari kita kupas satu persatu, dari kepentingan ekonomi, politik, hingga geopolitik yang mengunci Aceh tetap dalam genggaman Indonesia. Sejarah dan janji yang terlupakan. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh adalah salah satu daerah yang pertama kali memberikan dukungan penuh. Bahkan, rakyat Aceh menyumbangkan pesawat pertama untuk Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal TNI Angkatan Udara. Namun, hubungan ini mulai retak ketika Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Aceh diberikan status daerah istimewa, tetapi dalam praktiknya, banyak kebijakan pusat yang justru menekan Aceh. Hal ini memicu pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang berlangsung selama puluhan tahun. Pada tahun 2005, Perjanjian Helsinki seharusnya menjadi titik balik perdamaian. Namun, apakah janji-janji yang diberikan kepada Aceh benar-benar ditepati? Aceh, lumbung emas bagi Indonesia. Salah satu alasan utama mengapa Indonesia tidak mau melepaskan Aceh adalah kekayaan alamnya yang melimpah. Aceh memiliki cadangan gas alam dan minyak yang sangat besar, terutama di wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Pada masa kejayaannya, eksploitasi sumber daya alam di Aceh menghasilkan miliaran dolar bagi Indonesia. Namun, rakyat Aceh sendiri tidak banyak menikmati hasil dari kekayaan tersebut. Bayangkan jika Aceh menjadi negara sendiri. Siapa yang akan kehilangan keuntungan terbesar? Tak hanya itu, perairan Aceh juga menyimpan potensi perikanan yang luar biasa. Laut Andaman di barat Aceh adalah salah satu wilayah perikanan terkaya di dunia. Jika Aceh merdeka, Indonesia akan kehilangan akses ke wilayah laut strategis ini. Posisi strategis Aceh dalam geopolitik. Secara geografis, Aceh berada di jalur perairan internasional yang sangat penting. Selat Malaka, yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, berada di dekat Aceh. Jika Aceh merdeka, Indonesia akan kehilangan kendali atas sebagian jalur perdagangan ini. Ini bisa menguntungkan negara-negara lain, terutama negara besar seperti Amerika Serikat dan China, yang bisa menggunakan Aceh sebagai basis geopolitik mereka. Tak hanya itu, jika Aceh berdiri sendiri, ada kemungkinan negara-negara lain akan berusaha mempengaruhi politik dan ekonomi Aceh untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini bisa berisiko bagi keamanan nasional Indonesia. Trauma pemerintah Indonesia terhadap disintegrasi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan etnis. Sejak awal berdiri, Indonesia selalu menghadapi ancaman perpecahan. Kita sudah melihat bagaimana Timur Timur, sekarang Timor Leste, melepaskan diri pada tahun 1999. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi pemerintah Indonesia. Jika Aceh diberikan kemerdekaan, itu bisa menjadi preseden bagi daerah lain yang ingin memisahkan diri, seperti Papua dan Maluku. Inilah alasan mengapa pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko melepaskan Aceh. Perlawanan politik dan ekonomi Aceh. Meskipun Aceh tetap dalam wilayah Indonesia, ketegangan masih sering terjadi. Pemerintah pusat terus mengontrol kebijakan ekonomi Aceh, sementara Aceh sendiri berusaha mencari kemandirian melalui status otonomi khusus. Namun,
Apakah otonomi khusus benar-benar menguntungkan rakyat Aceh? Ataukah ini hanya alat untuk meredam keinginan Aceh merdeka? Banyak kebijakan yang masih diputuskan di Jakarta, bukan di Banda Aceh. Ini membuat rakyat Aceh merasa bahwa mereka masih dalam bayang-bayang pemerintah pusat. Tahukah kamu, meskipun Aceh dikenal dengan hukum syariahnya yang ketat, daerah ini juga memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan interaksi dengan dunia luar. Bahkan, pada abad ke-16, Aceh adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki bendera dan lagu daerah yang hampir menyerupai simbol negara. Namun, penggunaannya masih menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan rakyat Aceh. Masa depan Aceh. Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, apakah Aceh akan tetap menjadi bagian dari Indonesia selamanya? Selama sumber daya alam masih menjadi faktor utama dalam politik Indonesia, kemungkinan besar Aceh tidak akan dibiarkan lepas. Namun, jika ketidakpuasan rakyat Aceh terus meningkat, bukan tidak mungkin gerakan kemerdekaan akan kembali menguat di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Aceh seharusnya diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri? Atau tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan hak-hak yang lebih adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.